Ngomong-ngomong kacau nih Pak Guru, ada fenomena kacau yang sempat dibahas juga di videonya Pak Guru. Ada orang ganteng banget, Hah? Hah? orang ganteng banget. Dia ngasih surprise ke pacarnya. Yang juga pacarnya adalah Orang ganteng juga? orang ganteng juga. Iya, iya. Fenomenanya adalah sekarang di Indonesia juga banyak di video-video TikTok lewat bahwa dalam tanda kutip orang yang sesama jenis tuh udah mulai open di Indonesia. Pertama yang harus saya sampaikan adalah saya berterima kasih kepada kaum gay, homoseksual, orang belok dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih. Karena dengan itu perempuan-perempuan makin banyak untuk saya pilih karena mereka itu cowok-cowok gay hanya ngejar cowok-cowok ganteng saja. Yang gay jelek kasihan. Nah, yang gay jelek nggak laku kan? Jadi mereka tuh hanya ngejar cowok-cowok yang ganteng saja. Artinya apa? Artinya persaingan untuk dapat cewek-cewek cantik itu menjadi lebih mudah untuk kami kaum pria jelek. Gitu. Karena mereka hanya ngambil cowok-cowok yang kayak gitu. Jadi cewek lebih banyak lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kaum homoseksual yang seperti itu. Nah, ya bercanda sih, saya udah punya istri ya. Ini bakal di ini sih. Nah, terus kalau misalkan semakin open di Indonesia, iya. Kemarin saya bikin video dan ini saya tantang buat orang-orang yang ada di sini. Kan gini nih. Kenapa homoseksual itu menjadi semakin lama semakin besar, fenomena menjadi semakin terbuka. Padahal secara statistik mereka yang benar-benar homoseksual itu hanya 4% saja. Tapi kenapa nampak menjadi semakin lama semakin banyak? Karena apa? Karena banyak homoseksual di antara mereka yang benar-benar yang sebenarnya tidak benar-benar homoseksual tapi terbawa pada arus modernisasi. Jadi rumusnya gini, kenapa bisa banyak masuk ke dalam homoseksual dan sebagainya? Karena video porno, karena tampilan pornografi. Jadi tampilan pornografi itu semakin sering kita lihat, semakin sering kita nikmatin, maka semakin membuat standar kenikmatan kita terhadap seksualitas itu menjadi terlalu tinggi. Karena itu, maka aktivitas-aktivitas seksual yang konvensional itu menjadi tidak terlalu seru. Akhirnya apa? Pornografi itulah yang menjadi penyebab utama tersebarnya gay, tersebarnya paham-paham yang aneh-aneh seperti itu. Walaupun Baraya nontonnya misalkan pornografi yang heteroseksual saja, tetapi Baraya tetap akan kecenderungan untuk jadi homoseksual atau membuka diri untuk itu karena sudah nyaman atau sudah terlalu biasa dengan hal-hal yang mainstream gitu. Nah, makanya terlalu munafik misalkan bagi saya kalau misalkan ada orang yang mengatakan ih jijik banget bla 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 bla, tapi dia malah menormalkan pornografi di ruang publik. Ya saya mah biasa aja, ada tulisan dulu mah I love Miyabi gitu terbuka, ya ada semua orang juga kayak gitu. Ya bukan gitu juga Baraya. Jadi please lah. Jadi kalau di satu sisi Baraya senang sama hal-hal yang pornografi dan terbuka mengatakan itu, tetapi di sisi lain Baraya homofobia dan sebagainya, itu mah keterlaluan. Makanya mulainya dari hal yang sederhana bahwa menjalarnya penyimpangan seksual yang aneh-aneh yang beda-beda itu ya gara-gara ditampilkan secara terbuka. Makanya mulainya dari situ dulu, dari kesadaran dirinya. Gitu ya. Nah, itu di video saya kan ada. Apalagi? Ini yang terakhir Pak Guru. Apa ini? Check in. Anak-anak check in. Ini kayaknya beberapa pasangan check in. Anak-anak apa? Check in pakai KTP siap. Oh. Jadi konteksnya adalah dia tuh check in. Dari videonya sih kelihatan dia di apartemen. Jadi anak-anak seperti itu sudah banyak sekali yang mengenal seks. Kemungkinan check in dong. Ada bahkan di belakangnya pun ada laki-laki terlihat. Dan anak kecil itu. Oh. Sebagai orang yang bidang pendidikan. Saya rada terhenyak dengan itu ya. Mungkin itu emaknya lagi apa itu? Itu jadi pertanyaan. Wah itu mah kayaknya nggak banyak, itu mah cuman, wah itu mah masa sih? Ini saya tunjuk. Tapi kalau misalkan ada yang kayak ya, aduh. Ini video lainnya saya tunjukkan. Ada video lainnya. Tapi konteksnya dia nggak check in, cuman ya fenomena anak-anak seumur anakmu ini pacaran, ya kan? Ada yang mau pacaran.
sampai check in. Ini saya bisa menunjukkan banyak video karena udah saya simpan videonya. Oh gitu ya. Saya waktu kecil kalau misalkan dijodoh-jodohin sama orang tuh malu, ketakutan sampai gelut. Iya. Sampai gelut. Si Gembul Lope ini, si ini Lope ini bisa sampai gelut. Dulu tuh udah malu Iya gitu. karena Saya nanyain sama papa mamahnya ngapain aja gitu. Kalau misalkan si anaknya, anaknya kan pada usia itu dia tuh sedang melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu upaya memasukkan nilai-nilai dalam masyarakat ke dalam diri, internalisasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu, si anaknya gak jadi masalah. Tapi dia dapatnya dari mana gitu? dapat apanya? Dapat akses Ya, ke check in itu. dapat akses, dapat pengetahuan, dapat ya yang kayak gitu itu dapatnya dari mana? Jadi kayaknya itu adalah lingkungan sekitarnya. Karena anak pada waktu itu masih upaya copy paste. Masih copy paste terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat sehari-hari gitu. Dari Ya. sosial media kayaknya berpengaruh dengan anak kecil sekarang udah main HP karena kan segimanapun kontrol orang tua ketika anaknya bisa Enggak, bukan menjelajah segimana sendiri. kontrol orang. Iya, justru kontrol orang tua. Orang tua itu punya kewenangan untuk mencabut HP dari anak-anaknya gitu. Cuman memang orang tua zaman sekarang tuh ya ini asal si anaknya. Jadi si anak tuh disebut baik tuh kalau anteng. Nih gitu. Iya. Padahal anak yang merepotkan, anak yang bikin kita lari-lari ke sana ke sini itu adalah anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang punya potensi masa depan yang cerah. Tapi dibungkam sama orang tua yang anak dajal itu sampai si orang tuanya malah ngasih HP aja. Udah wes si anaknya tuh biar cool gitu ya. Ya mungkin kalau memang seperti itu ya Mengerikan lihat videonya ya. iya. Kebayang tentang bagaimana masa depan si anak-anak itu yang itu di Indonesia ya? Indonesia, muka-mukanya ke muka Indonesia, pakai yang satu pakai kerudung tangan pendek, yang satunya pakai tank Iya, top di doang. di luar negeri, di negara-negara yang sudah maju, yang ateis gitu, mereka mah ketat banget soal yang seperti ini. Itu tampilan-tampilan seperti itu tuh bisa langsung diamankan orang tuanya. Saya kasih garansi itu kalau misalkan itu tampil di Belanda tuh, orang tuanya dicari tuh. Belanda yang ateis. Gitu. Tapi kenapa ini di Indonesia kayak gini? Ya, tapi kan Indonesia negara paling religius di dunia menurut PEW Research. Tapi Religius. kayaknya dengan zaman sekarang bahwa pengenalan edukasi seks itu masih jadi kita hal yang tabu juga. Iya, ya itu sex education dianggap sebagai merusak mental, merusak bukan merusak itu namanya juga edukasi atau jadi edukasi ngajarin misalkan dia ngajarin anak gadis untuk masak pakai pisau gitu. Ya bukan berarti ngajarin pakai pisau. Ya bukan berarti gitu. Kalau misalkan ada bapak-bapak gitu yang diajarin untuk ngarit buat kambing, bukan berarti dia diajarin untuk bunuh orang pakai arit itu, bukan. Jadi sex education itu diajarkan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan seks dan reproduksi pada orang gitu. Bukan berarti ngajarin seks pranikah, itu konsepnya jauh beda gitu. Gitu, saya jadi kesel ini teh. Sudah habis. No, sudah habis. Terima kasih Pak Guru untuk respon reaction videonya. Sampai jumpa di Guru Gembul Reaction berikutnya. Dadah.